Bang. Maju dikit bang. Oke bang, hari ini apa bang agendanya? Yang keras bang. Salam Merah Putih dari pengacara Merah Putih. Kalau saya udah bicara salam Merah Putih berarti tugas negara. Jadi hari ini saya mau membicarakan mengenai rekonstruksi yang kemarin. Apa tuh rekonstruksi kasus Ferdy Sambo yang kemarin? Jadi dari hasil analisa kami, ya rekonstruksi dari perkara Ferdy Sambo sebenarnya berjalan baik, tapi kemudian menjadi cacat karena ada keadilan masyarakat, rasa keadilan masyarakat yang dilanggar, yaitu adalah tidak diperbolehkannya pengacara korban untuk mengikuti proses rekonstruksi, padahal pengacara korban adalah punya hubungan hukum dengan perkara Ferdy Sambo, sehingga mereka secara pro justisia seharusnya dilibatkan. Jadi selain pengacara korban, pengacara tersangka, jaksa bisa dilibatkan dalam proses rekonstruksi. Persoalannya mereka dilarang oleh Dirtipidum Pandirian, dan ini adalah suatu kecelakaan sejarah. Karena apa? Karena sebenarnya rekonstruksi itu berlaku dan boleh umum untuk menonton rekonstruksi atau melihat rekonstruksi. Di mana-mana rekonstruksi boleh dilihat oleh siapapun juga. Kalau kemudian persoalannya adalah menimbulkan kerumunan, bisa dibatasi, tapi tetap pengacara korban sebagai yang memiliki hubungan hukum dengan perkara ini harus dilibatkan. Kalau kata Dirtipidum Pandirian bahwasanya tidak ada ketentuannya, saya akan jawab bahwasanya kalau ketentuan tidak ada, kita kembali kepada rasa keadilan masyarakat yang berlaku. Jadi disinilah cacatnya rasa keadilan masyarakat ini kemudian diabaikan oleh Dirtipidum, sehingga menimbulkan cacat secara rasa keadilan masyarakat. Apakah kemudian rekonstruksi ini bisa berlaku? Jawabannya bisa-bisa saja. Tapi sebaiknya rekonstruksi ini harus dilakukan ulang supaya menjadi fair. Kalau ini tidak dilakukan ulang, menjadi tidak fair. Kalau di sini sudah tidak fair dalam rekonstruksi, kedepannya menjadi tidak fair dalam proses beracara di persidangan di pengadilan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan Putri siapa? Putri Chandrawati. Yang bersangkutan Putri Chandrawati sudah dikenakan dipersangkakan pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan 338 juntonya serta 51 selanjutnya lah ya, pokoknya 340 ya, yaitu pembunuhan berencana. Sangat disayangkan sekali ada kefatalan dalam penyidik melakukan penanganan perkaranya si Putri Chandrawati atau yang biasa dikenal Putri Malu. Nggak tahu, saya tahu dari mana bisa dikenal dengan Putri Malu. Karena apa? Karena biasanya setiap perkara pembunuhan berencana tersangka itu ditahan, dan seharusnya ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang-barang bukti, ya kan? Dan bisa dikhawatirkan membuat suatu keterangan palsu di masyarakat. Makanya sepanjang sejarahnya belum pernah ada kejadian yang fatal ini di mana tersangka 340 itu tidak ditahan, malah bebas berkeliaran. Jadi ini wajib didengar oleh masyarakat Indonesia bahwasanya ada suatu kefatalan dalam penanganan perkara. Memang mengenai penahanan terhadap tersangka adalah kewenangan penyidik. Namun demikian, penyidik tidak boleh juga menjadi otoriter terhadap persoalan penanganan tersangka 340 yang tidak ditahan. Penyidik tidak boleh otoriter, dan seharusnya penyidik juga dalam kewenangan yang subjektif ini harus melihat rasa keadilan masyarakat. Kemarin dan hari ini kita mendengar masyarakat berbondong-bondong mengecam perilaku dari penyidik yang tidak menahan saudara Putri Malu. Ya, jadi ini adalah kesalahan fatal. Saya lama di Polres Jakarta Selatan. Ada kira-kira 15 tahun saya mendampingi atau ikut serta dalam bagian perbantuan hukum di Polres Jakarta Selatan, bahkan membantu dalam teknis penyidikan di Polres Jakarta Selatan. Tidak pernah sekalipun tersangka 340 yang sudah dipersangkakan, yaitu perbuatan pidana pembunuhan berencana, itu yang kemudian bebas berkeliaran.
bahkan pelaku penipuan pun ditahan, pelaku nyolong ayam ditahan, pelaku penganiayaan ringan ditahan. Ini pelaku pembunuhan berat berencana malah bebas berkeliaran. Makanya ini adalah suatu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Dirtipidum. Dalam hal ini tentunya di atasnya adalah Kabareskrim Mabes Polri. Nah, ya, jadi itu dia. Jadi saya dengan ini pengacara Merah Putih dan berupaya mewakili masyarakat Indonesia, siapa tahu ada yang sama pikirannya dengan saya. Kita meminta sekali lagi adalah rekonstruksi yang cacat secara rasa keadilan masyarakat ini bisa dilakukan ulang. Yang kedua, kita meminta saudari Putri Malu, Putri Putri Chandrawati supaya dia ditahan pada hari ini. Yang ketiga, atas kesalahan-kesalahan fatal yang diduga dilakukan oleh Kabareskrim maupun Dirtipidum di mana tidak melakukan penahanan terhadap Putri, kemudian juga kesalahan-kesalahan di mana ada cacat dalam proses rekonstruksi perkaranya Sambo, di mana rasa keadilan masyarakat ini kemudian terluka, di mana si pengacara korban tidak boleh menghadiri rekonstruksi, maka ini adalah mengarah kepada peradilan sesat, ya. Jadi saya minta rekonstruksi ulang. Yang terakhir, ada lagi. Yang terakhir saya meminta yaitu Presiden Jokowi, yang kedua Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, yang ketiga Kapolri dan Wakapolri, ya kan, supaya mereka kemudian menganalisa kinerja dari Kabareskrim dan Dirtipidum yang tampaknya kelihatannya melakukan proses penyidikan yang tidak berdasarkan hukum. Sehingga supaya ini menjadi clear, saya meminta mudah-mudahan atas nama dari wakil dari masyarakat Indonesia juga meminta supaya Kabareskrim maupun Dirtipidum di-off-kan sementara, diganti yang baru supaya penyidikan bisa berjalan baik. Artinya apa-apa yang menjadi celah-celah kesesatan penyidikan bisa diatasi. Jadi saya minta kepada Kapolri supaya Kabareskrim atau Dirtipidum dan atau Dirtipidum supaya di-off-kan sementara atau dinonaktifkan sementara, kalau perlu diganti oleh pimpinan polisi yang lain supaya ini bisa bersih dan tidak ada lagi like and dislike. Mengingat saya bisa menilai adanya ketidaksukaan mungkin adanya ketidaksukaan dari Dirtipidum kepada pengacara korban atau ada hal lain yang sangat rasa-rasanya membuat proses penyidikan menjadi cedera dan cacat. Itu tadi dari saya. Saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak Kapolri supaya atau Pak Presiden Jokowi sebagai pemegang mandat tertinggi dari rakyat Indonesia supaya melakukan evaluasi kinerja dari Kabareskrim dan Dirtipidum. Kalau saya sih mintanya supaya mereka dinonaktifkan sementara supaya diganti dengan pejabat yang baru supaya ini penyidikan kembali berjalan baik. Terima kasih dari saya, pengacara Merah Putih. Mudah-mudahan saya juga mewakili rasa dan perasaan masyarakat Indonesia mengenai rasa keadilan, yaitu rasa keadilan yang tercederai membuat kita kemudian akhirnya bisa berkesimpulan bisa tidak mempercayai institusi Polri. Dengan ini mudah-mudahan dari kertas yang kecil ini ada reformasi institusi Polri, ya. Jadi kita mulai reformasi tahap kedua. Dari reformasi pertama adalah reformasi penggantian Presiden Pak Harto, yang kedua adalah reformasi Polri supaya nanti Polri menjadi bersih. Kalau Kepolisian Negara Republik Indonesia bersih, tentunya instansi lain dan penegak hukum lain dan juga instansi kedinasan lain akan juga menjadi bersih. Demikian dari saya. Reformasi kedua, kepada seluruh mahasiswa Indonesia, Anda bersiap-siap supaya Anda mengawal reformasi kedua ini. Saya yang memulai, Anda yang mengawal. Dan juga kepada masyarakat Indonesia, saya yang memulai dan teman-teman dari aktivis LSM yang memulai dan juga pengacara korban yang memulai. Silakan kita saling bahu-bahu mengawal perkara ini dan reformasi Polri. Demikian juga kepada segenap
wartawan atau media-media massa yang rasa-rasanya sudah saya kasih iming-iming 3 triliun supaya ikut mengawal ini juga, ya kan, supaya nanti siapa tahu 3 triliunnya terpenuhi. Saya nggak pernah bercanda dalam hal ini, tapi saya cuma bisa ngasih iming-iming 3 triliun ya. Semoga jangan ada yang ketawa. Terima kasih.